Kalau teman-teman dari Muslim ada acara, kami bisa datang. Itu kan kalau sudah nyaman itu kan enak kita bicara. Kita bersama juga enak tanpa ada. Nek gak ngerti takono. Takon. Nah, akhirnya bertakon. Baik, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Sebelumnya terima kasih sudah diberikan waktu di tengah kesibukan jenengan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh Pak, ini kita berada di salah satu gereja terbesar di Gresik ya Pak ya? Ya betul. GKI Indonesia. Lokasinya di mana ini Pak kalau boleh tahu? Iya, Gereja Kristen Indonesia yang disingkat GKI itu beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 712 Gresik. Oh ya, saat ini kita ngobrol di situ Pak ya. Iya. Ini teman-teman dari Grace Media Pak di program Takon-Takon. Kali ini kita akan takon-takon, bertanya banyak hal. Pak Joko, sebelumnya monggo dikenalkan ke para penonton jenengan ini dan biografi jenengan Pak, monggo. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada saat ini kita bisa berbincang-bincang dan berbalas takon mungkin ya, atau bertakon-takon terkait banyak hal, terutama masalah-masalah dengan kebinekaan, keberagaman. Betul. Nah, saya pribadi sebagai salah satu pengurus atau pendiri bersama beberapa teman dari Forum Masyarakat Gresik Pecinta Keberagaman. Kalau latar belakang saya adalah seorang Kristiani, kebetulan juga berjemaat di GKI Gresik ini. Kalau autobiografi saya sih nggak terlalu penting sebetulnya, namun saya berangkat dari latar belakang dulu anak kolong. Lah anak kolong itu kan tinggalnya di perumahan dinas. Nah biasanya tentara itu terdiri dari banyak komunitas. Dia ada teman-teman dari berbagai macam agama, ada juga dari berbagai macam suku. Sehingga sejak kecil saya sudah terbiasa hidup di tengah-tengah keberagaman. Nah inilah yang sampai sekarang menjadi bagian dari hidup saya untuk mencintai keberagaman, karena keberagaman itu memang indah. Ketika saya kecil merasakan banyak contoh kecil, kalau teman-teman dari Muslim ada acara, kami bisa datang. Sebaliknya kalau teman-teman dari Kristen ada acara, kita bisa datang. Terus dari Hindu ada acara, kita datang. Nah itu kami sudah terbiasa di lingkup terbatas ketika masih kecil. Dan ketika saya masuk ke dalam dunia kemasyarakatan, sebelum memang saya banyak punya perjalanan hidup yang cukup panjang. Sejak kecil saya memang senang berorganisasi, senang berkumpul, senang berkegiatan bersama. Nah itulah yang membentuk saya sampai sekarang ini di dalam komunitas Formagam. Nah, kalau bicara soal Formagam, itu adalah sebuah komunitas teman-teman lintas iman, lintas etnis. Karena apa? Di dalam keluarga besar Formagam ini hampir semua agama ada, hampir semua etnis yang ada di Indonesia ada. Nah, ingin tahu sejarah Formagam? Ya, berdirinya gimana Pak? Terus dulu yang
awalnya itu yang menginisiasi atau semangatnya itu kalau bisa dijelaskan awalnya Formagam berdiri gimana Pak? Ya, baik. Jadi cikal bakal terbentuknya Formagam itu adalah ketika ada program safari Ramadan yang tiap tahun dilakukan oleh Ibu Negara keempat, yaitu Bu Sinta Nuriyah Wahid. Oh, okay. Jadi beliau setiap tahun itu dalam bulan Ramadan selalu melakukan safari ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, pada saat itu kebetulan ada satu jadwal untuk kegiatan sahur bersama Bu Sinta di Gresik. Itu atas kerjasama dari Gus Durian dan Sinode Wilayah GKI Jawa Timur. Nah, kebetulan yang ditunjuk adalah GKI Gresik pada saat itu. Nah, namun kami melakukan banyak persiapan ketika ada informasi seperti itu. Nah, dalam perjalanannya kami mengumpulkan banyak komunitas yang ada di Kabupaten Gresik, baik komunitas lintas iman dan ormas. Nah, pada saat itu kami bentuk panitia kecil. Di sana ada teman-teman dari Kristiani, teman-teman dari Katolik, teman-teman dari Hindu, teman-teman dari Buddha, teman-teman dari penghayat, dan memang dari Gus Durian kan teman-teman mayoritas dari teman-teman Muslim. Nah, dari komunitas-komunitas yang ada itu juga termasuk ada dari ormas, selain dari teman Muslim ada dari teman Ansor, teman Fatayat, ada teman dari pemuda Pancasila, dari pemuda gereja, kan gitu, pemuda Hindu. Nah, banyak kalangan masyarakat yang ketika itu kita berkumpul untuk menyambut kehadiran Ibu Negara keempat Bu Sinta yang waktu itu pengen sahur bersama di Gresik. Nah, singkat cerita, seringnya kami berkumpul bersama-sama, berdiskusi, dan kebetulan tempatnya ya di gereja ini. Di gereja ini sahurnya Pak? Bukan, pertemuannya. Oh, pertemuannya. Pertemuannya di gereja ini. Nah, pada saat itu semua teman-teman itu berdiskusi, piye enake kan gitu. Nah, dan kita bentuk tim kecil dari banyak teman itu, dari panitia lintas iman, kebetulan saat itu saya ketuanya. Jadi ada teman dari Gus Durian, ada teman dari beberapa gereja, teman dari pura, teman dari komunitas penghayat, nah, terutama teman-teman tentu teman dari Muslim cukup banyak. Dan ketika rapat itu kami terbangun sebuah silaturahmi yang enjoy, yang nyaman. Jadi sering ngumpul sampai malam, kita makan bareng, diskusi bareng. Nah, itu akhirnya pada saatnya acara itu kita ini kok merasa saling nyaman, saling bersaudara. Nah, disitulah tercetus sebuah keinginan untuk membentuk komunitas. Pada saat itu banyak nama yang diusulkan, akhirnya mengerucut satu nama yang disebut namanya Forum Masyarakat Gresik Pencinta Keberagaman, dan panitia akhirnya mengajukan usulan kepada Ibu Sinta, Bu berkenan enggak mendeklarasikan forum ini di Gresik ketika Ibu sahur bersama. Jawaban dari beliau, dari tim beliau, setuju, bagus, kan gitu. Nah, akhirnya kita buat deklarasinya. Dan pada saat itu acaranya tidak jadi di gereja karena banyak pertimbangan. Akhirnya dilakukan di lantai 4 kantor Pemkab Kabupaten Gresik. Dan difasilitasi oleh Pemda, didukung oleh beberapa perusahaan terkait dengan kegiatan tersebut. Karena kegiatan tersebut ada juga bakti sosialnya, ada santunan untuk kalau tidak salah saat itu 150 anak yatim piatu dan duafa. Jadi itu kegiatan bersama, kan ada baksosnya di situ.
Dan pada saat itu juga dihadiri lebih dari 600 orang. Jadi cukup banyak karena memang yang hadir satu memang ibu negara, kedua komunitas kita cukup besar, terutama teman-teman dari Muslim dan teman-teman Gus Durian. Dan deklarasi itu pada tanggal 15 Juli tahun 2015. 15 Juli. Dan yang membacakan deklarasi itu kebetulan ada saya, ada Bu Pendeta Ari Mustiorini, ada Mbak Kosiah. Nah, Mbak Kosiah ini sebagai penggerak Gus Durian di Gresik. Itu yang membacakan deklarasinya. Dan ketika itu juga dihadiri perwakilan dari pemerintah daerah, juga diwakili dari semua ormas yang ada di Kabupaten Gresik. Itu sejarahnya berdirinya Formagam. Dan sampai tahun ke-8 ini sekarang kami tetap berbentuk komunitas. Itu Pak, kenapa kok masih komunitas? Nah, karena kami menyadari bahwa kebersamaan di dalam silaturahmi antar umat, lintas iman itu kita tidak ingin terkunci oleh aturan-aturan pakem, tapi kami ingin mengalir. Ya, mengalir. Jadi kalau komunitas kan lebih bebas. Dan kami juga ingin menjadi sebuah komunitas yang memang netral dan independen. Sehingga tidak terpengaruh oleh apapun. Dan natural gerakan kami ini karena kami dari umat. Meskipun di dalam Formagam itu banyak tokoh-tokoh pimpinan lembaga keagamaan maupun lembaga organisasi kemasyarakatan atau LSM. Nah itu lebih menjaga ini berarti Pak ya. Ya tadi yang dasarnya kenyamanan bersama, ya untuk kerukunan itu biar nggak sampai mungkin apa ya ada yang ini ya satu atau dua hal yang barangkali ya tanda kutip merusak itu kan Pak. Jadi tetap di komunitas. Kalau ini Pak berarti waktu itu semangatnya selain nyaman satu sama lain itu mungkin kita ada upaya apa tujuannya kita bentuk demikian waktu itu Pak? Ya benar. Ketika rasa nyaman itu terbentuk, kami merasakan bahwa perlunya ada keberlanjutan. Betul. Dan rasa nyaman itu kami ingin rawat. Sehingga kami berkelanjutan itu karena ingin merawat rasa nyaman itu ketika kami bisa berjumpa, bisa bersilaturahmi dan saling membersamai. Nah, inilah yang menjadikan kita terus merawat sampai hari ini keberagaman itu. Tapi teman-teman waktu itu juga adakah satu visi atau tujuan nanti gerakannya komunitas ini langkahnya seperti apa? Kalau boleh dijelaskan sampai ke tahun 8 ini apa saja Pak yang sudah diinikan Formagam untuk umat lebih tepatnya? Siap. Jadi begini, ketika rasa nyaman ada itu kita ingin lebih banyak berbuat bersama-sama. Betul. Itu kan kalau sudah nyaman itu kan enak kita bicara. Kita bersama juga enak, tanpa ada sekat harus begini. Dan perlu digarisbawahi, Formagam semua teman-teman di Formagam itu ketika berbeda, kita tidak pernah berbicara soal akidah. Kita berbicara soal kemanusiaan. Kita berbicara soal berbangsa. Soal masyarakat. Jadi kita menyadari perbedaan itu kan macam-macam toh. Dari iman, dari etnis, latar belakang, status. Nah itu ternyata ketika kita bersama itu lebur. Kita bersama-sama. Nah, dan kami juga sangat menyadari bahwa Indonesia ini itu bineka. Makanya kami juga sangat menyadari awalnya kita itu sangat pegang istilah ini. Kalau kita dasar negara kita kan Pancasila, burung Garuda. Dan burung Garuda itu kan memegang kenceng kakinya sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Itu dipegang nanti dia dipegang terus. Jangan sampai lepas. Itulah yang kami pegang bersama. Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara kita. Nah, itu menjadi dasar pemikiran kita. Ya,
kerennya seperti itu. Nggih. Tapi prakteknya ketika kita bersama-sama, kita lebih luas lagi berpikir bersama-sama. Tidak hanya perjumpaan ketika lintas iman itu ada kegiatan keagamaan. Ya. Teman-teman muslim ketika ada Maulid Nabi, ada puasa, ada Idul Fitri, Nggih. kami berkontribusi. Nggih. Kami bersama-sama. Contoh nyata ketika ada kegiatan teman-teman muslim itu selama bulan puasa Ramadan. Ya. Kami lintas iman teman-teman bersama-sama berbagi takjil. Berbagi takjil. Berbagi takjil. Kita ikut bersuka. Ketika teman-teman itu berpuasa, dia akan buka, dia akan menikmati kebersamaan, kita siapkan berbagi takjil. Meskipun sedikit tapi kita lakukan. Nggih. Ketika hari Raya Idul Fitri, kami bersama-sama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Itu satu hal. Nggih. Terus kalau teman-teman Kristen Natalan, Nggih. kami juga ikut mengucapkan. Nggih. Kita hadir dalam perayaannya, bukan ibadahnya ya, Iya. perayaannya. Ikut menikmati suasana perayaan. Ya. Kalau teman-teman Hindu ada perayaan Nyepi, Nggih. kami ikut hadir setelah acara Nyepi, biasanya kami ikut unjung-unjung datang ke teman-teman Hindu. Nggih. Atau di dalam perayaan Hindu ada acara-acara khusus di pura, kami hadir bersama-sama. Di kelenteng ada Imlek atau Cap Gomeh, kami hadir bersama-sama. Jadi keterwakilan lintas iman hadir bersama-sama, menikmati bersama-sama kemeriahan, sukacita mereka, kita ikut bersukacita. Nggih. Nah, demikian juga ketika ada teman-teman dari penghayat, ada malam satu suruhan, biasanya mereka mengadakan kegiatan. Kita juga hadir bersama-sama. Nggih. Itu awalnya adalah perjumpaan silaturahmi antar lintas iman. Nggih. Di sana akhirnya terbentuk sebuah pemikiran, kita kan bisa lebih banyak berbuat. Nah, ya betul. Akhirnya kita juga sering melakukan kegiatan terutama bakti sosial. Oh, oke. Jadi kami sudah banyak berkunjung ke panti asuhan, berkunjung ke teman-teman yang membutuhkan bantuan atau dukungan, baik berupa dana maupun berupa bahan. Ya. Nah, terus tanya dari mana duitnya? Kami melakukan itu berdasarkan gotong royong. Jadi teman-teman kami ada yang bawa beras 3 kilo, ada bawa minyak goreng 1 kilo, atau lebih, bawa Indomie. Nah itu kita kirim ke panti asuhan bersama-sama. Dan juga ketika ada bencana banjir, kita dukung teman-teman dari Kodim. Kita dukung untuk membuka dapur umum. Kita suplai bahan. Pernah juga ada banjir, kita bersama Gus Durian datang ke lokasi banjir. Kita bawa apa yang mereka butuhkan. Ternyata mereka nggak butuh beras, nggak butuh apa. Ternyata yang dibutuhkan mereka minta goreng, butuh bumbu, butuh telur. Itu yang dibutuhkan, ya kita kirim. Karena yang lain sudah ada kekurangannya. Itu contohnya. Juga yang lebih luas lagi ada bencana, saya ingat waktu itu yang bencana besar di NTT ya. Kita galang donasi. Yang ngirim apa saja. Lalu kita salurkan melalui lembaga resmi yang akan berangkat ke sana. Nah, kebetulan waktu itu TNI, jadi kita titipkan. Nah, itu bentuk kegiatan sosial yang kita lakukan. Masih banyak lagi. Termasuk pernah ada yang ada anak yang kepalanya besar, itu sakit apa itu namanya saya lupa. Itu juga kita bantu. Lalu ada juga yang pernah ada anak kecil kesiram air panas atau kuah, kita bantu. Nah itu hal kecil yang kita lakukan. Termasuk kita juga kegiatan sosial kita ketika ada ODGJ yang enggak terpantau. Kita tahu, kita memfasilitasi untuk berhubungan dengan dinas. Sampai dia bisa ditangani dengan baik. Itu contoh. Lebih ekstrem lagi,
ketika ada pemakaman teman-teman non muslim yang tidak ada tempat, kita bantu mencarikan tempat. Itu kegiatan, termasuk ketika pandemi kemarin, kita sangat kuat sekali berkampanye, mendukung program pemerintah untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 yang lalu. Kita membuat video juga, kita turun ke lapangan, kita bagi masker. Nah, itu kita pendampingan kepada para korban meskipun terbatas ya, tapi kita lakukan upaya-upaya untuk memperkuat mereka untuk lebih cepat pulih. Nah, itu kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Dan sampai sekarang kegiatan kita tidak hanya di bidang-bidang sosial kemasyarakatan, kami juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, khususnya di Dinas KBPP, kita juga ada bersama-sama mendukung program sekolah perempuan, mendukung program rumah ibadah ramah anak, mendukung program kabupaten layak anak, juga termasuk kami juga mendukung pengarusutamaan gender, peran-peran perempuan untuk lebih mandiri. Kita juga ikut kampanye soal kekerasan terhadap anak, kampanye anti bullying. Di luar itu juga kami juga ada kegiatan bersama Dinas Lingkungan Hidup, kampanye Zero Waste untuk Kabupaten Gresik, kampanye pengurangan sampah plastik, penggunaan sampah plastik. Termasuk kami juga aktif dalam kegiatan sedekah sampah. Nah, itu satu bagian. Belum lagi kita kegiatan dengan pemerintah, khususnya dengan Kementerian Agama. Kita pernah lakukan kegiatan bersama itu doa lintas iman. Sama Kemenag itu tempatnya waktu itu di Man Bunga. Oh, di Man Bunga. Ya, ada Pak Bupati, ada tokoh-tokoh agama semua. Doa lintas iman. Nah, kita juga sering hadir kegiatan-kegiatan di pemerintah, baik upacara-upacara resmi kenegaraan, kegiatan-kegiatan pemerintah dalam pembangunan semangat masyarakat untuk mencintai kabupaten ini dengan kegiatan apa? Pernah kita nanam pohon di Panceng, 1000 pohon kita tanam dengan ratusan orang yang ikut terlibat. Itu pernah kita lakukan. Dan juga kita banyak membantu kegiatan-kegiatan masyarakat ketika ada persoalan-persoalan ekonomi, meskipun nggak banyak, kita salurkan, kita carikan bantuan. Itu bentuk-bentuk kegiatan yang ada. Selain itu kegiatan kebinekaan. Kita mendukung terbentuknya Kampung Pancasila di Kabupaten Gresik. Nah, kita kerjasama dengan Kodim. Jadi kita menyiapkan teman-teman bahwa ada Kampung Pancasila di sana. Dan Kampung Pancasila di Gresik cukup berhasil. Ada di Desa Sukorame. Terus juga kita ikut mendukung terbentuknya rumah moderasi beragama oleh Kemenag. Kita juga hadir di sana bersama-sama. Jadi banyak sektor yang bisa kita lakukan untuk hal-hal positif yang mendukung program-program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui kebersamaan di antara umat. Keterlibatan kita di dalam pembangunan di Gresik cukup banyak. Program apa yang katakanlah soal masyarakat yang sadar untuk bersih. Nah, kita juga kampanye soal tidak membuang sampah sembarangan. Kita tidak mudah soal hoak juga. Nah, ini banyak hal kita lakukan. Kita kampanyekan itu, ikut kampanyekan. Terus banyak juga kita terlibat di dalam kegiatan keagamaan, terutama kalau teman muslim kan banyak itu kegiatan. Kita juga ikut hadir di sana. Kita juga pernah menyelenggarakan festival Qasidah dan Banjari tingkat kabupaten. Wah, itu kita lakukan juga. Dan ternyata juga bisa berjalan. Dan itu juga berantusias. Nah, jadi Forum Masyarakat Gresik Kementerian Beragaman ini
banyak berbuat untuk banyak segi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita punya hubungan baik dengan pemerintah daerah. Punya hubungan baik dengan DPRD, dengan Kemenag, dengan Kodim, dengan Polres, Polri. Jadi kita membangun sinergi. Betul. Bagaimana kita juga ikut menciptakan situasi yang kondusif dan damai di Kabupaten Gresik. Kita juga pernah bersama-sama teman-teman dari perguruan silat. Kita buat yel-yel bersama. Ya, dalam satu momen ada kita lakukan. Jadi kita bisa banyak berkarya untuk kebaikan. Itu yang kita lakukan sampai hari ini. Nah, hari ini pun kami juga ikut mendukung program di Kabupaten Gresik untuk Kabupaten Layak Anak. Iya, ini kan sudah meningkat terus skornya. Nah, kita terlibat di sana. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, juga tidak kalah pentingnya kita selalu membersamai setiap umat di dalam persoalan yang ada terkait dengan kerukunan. Jadi kalau ada beda pendapat atau apa, kita berusaha menjadi pendamai, penengah lah Pak ya. Ya. Jadi gak konsing salah, gak konsing benar. Ayo bersama-sama. Duduk bersama. Tidak ada yang tidak selesai ketika kita bisa duduk bersama. Nek bahasanya wong Gresik ngopi bareng. Nek gak ngerti takono. Nah, akhirnya bertakon-takon. Oh ternyata gitu, ternyata juga bisa selesai. Kan gitu. Pak. Baik Pak Joko, ini sebetulnya masih banyak yang ingin kami tanya-tanya, takon-takon ke jenengan. Cuman mungkin di lain kesempatan akan kita lanjutkan lagi diskusi kita. Termasuk kalau kita bicara keimanan, keberagaman akan sangat gak cukup waktu untuk sesaat ini ya Pak ya. Nah tapi paling enggak di Gris Media sendiri ini kita ada Formagam loh Gresik biar bisa saling terjaga lah keberagaman ini. Terima kasih Pak Joko. Mari Pak Joko. Formagam, rukun, rasa. Terima kasih Pak. Luar biasa.